Sahabat rumah belajar, pernahkah sahabat mendengar kata radiasi atau gelombang elektromagnetik? Menurut banyak orang, radiasi gelombang elektromagnetik sangat menyeramkan dan berbahaya. Memang gelombang elektromagnetik itu tidak visual, tidak bisa dilihat oleh mata, kemudian dirasakan atau diketahui. Padahal gelombang elektromagnetik itu ada di kantor, di rumah, di taman, di jalan, dan lain-lain. Gelombang elektromagnetik atau radiasi gelombang elektromagnetik itu bisa dideteksi menggunakan alat deteksi yang kita kenal sebagai detektor radiasi. Selain dikenal sebagai gelombang yang menyeramkan atau berbahaya, padahal radiasi gelombang elektromagnetik itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hai sahabat rumah belajar, apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar, sahabat. Mari belajar bersama dengan saya, yaitu Zainur Edpan, pengajar SMA Negeri 1 Sikur. Kita akan belajar bersama tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Belajar kita hari ini adalah tujuannya untuk menganalisis fenomena radiasi gelombang elektromagnetik, kemudian bagaimana pemanfaatannya, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana karakteristik pemanfaatannya dan jenis-jenis gelombangnya. Agar lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Radiasi gelombang elektromagnetik itu mendeskripsikan setiap proses energi yang bergerak, kemudian yang bergerak melalui medan atau ruang hampa. Karakteristik gelombang elektromagnetik itu sendiri itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, gelombang elektromagnetik itu jenisnya adalah gelombang transversal. Artinya, gelombangnya terdiri dari bukit dan lembah. Kemudian, sifat-sifat gelombang elektromagnetik adalah bisa didifraksikan, bisa direfraksikan, bisa direfleksikan, bisa diinterferensikan, bisa dipolarisasi, dan yang terakhir adalah bisa didispersi. Gelombang elektromagnetik juga itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Kemudian kecepatan gelombang elektromagnetik itu sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 × 10⁸ meter per sekon. Kemudian sifat selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik itu bisa merambat lurus dalam ruang hampa. Selanjutnya, pada tahapan ini kita akan belajar tentang beberapa karakteristik gelombang elektromagnetik. Khususnya adalah tentang jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Ada berapa gelombang elektromagnetik yang sahabat rumah belajar ketahui? Betul, ada 7 gelombang elektromagnetik, yaitu itu bisa disingkat menggunakan singkatan seperti ini. Keramik merah tampak ungunya gamma. Dimulai dari gelombang radio, kemudian gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ungu atau sering dikenal sebagai ultraviolet, kemudian sinar X, ada yang terakhir yaitu sinar gamma. Nah, dari 7 gelombang elektromagnetik tadi itu memiliki penerapannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penerapan 7 gelombang elektromagnetik berikut ini. Yang pertama, itu ada gelombang radio. Gelombang radio itu memiliki penerapan di radio, televisi, kemudian gelombang berikutnya yaitu gelombang mikro. Itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di microwave, radar. Radar itu yang sering kita gunakan ketika mengetahui kapal atau pesawat yang kehilangan jejak. Kemudian yang berikutnya adalah infrared atau inframerah. Itu fungsinya adalah untuk remote control. Berikutnya ada cahaya tampak, yaitu yang bisa dilihat oleh mata kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya kita lihat dalam sinar matahari, yaitu Megiku Hibiniu. Kemudian gelombang elektromagnetik berikutnya adalah sinar ungu atau ultraviolet. Itu fungsinya adalah untuk mengecek keaslian uang. Berikutnya ada sinar X yang kita gunakan untuk ronsen. Yang terakhir itu adalah sinar gamma, itu digunakan untuk sterilisasi alat kedokteran. Nah, dari 7 karakteristik atau jenis gelombang elektromagnetik tadi, itu perbedaannya adalah terletak di panjang gelombang dan frekuensinya. Dari gelombang radio sampai sinar gamma, itu dari panjang gelombang besar ke panjang gelombang kecil. Dan sebaliknya, dari gelombang sinar inframerah sampai gelombang radio itu dari frekuensi besar ke frekuensi kecil. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemanfaatannya yang bisa kita lakukan pada saat pandemi sekarang ini.
pada saat pandemi sekarang ini, pemanfaatannya adalah pada saat kita membahas tentang corona, itu salah satu jenis gelombang elektromagnetik itu adalah sinar UV. Itu dibagi menjadi dua, yaitu sinar UVA dan UVB. Itu kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu misalnya di siang hari, itu nanti akan ada masa hidup corona itu ketika dia diberikan sinar matahari, maka masa hidupnya menjadi lebih pendek. Meskipun belum ada yang melihat bagaimana UVC mempengaruhi COVID-19 secara khusus, penelitian telah menunjukkan bahwa UVC dapat digunakan terhadap virus corona selain seperti virus SARS. Radiasi melengkungkan struktur genetik mereka dan mencegah partikel virus membuat lebih banyak salinan diri mereka sendiri. Akibatnya, terkonsentrasi sekarang berada di garis depan dalam pertarungan melawan COVID-19. Di Cina misalnya, seluruh bus diterangi dengan cahaya biru suram setiap malam, sementara sekuat robot pemancar UV telah digunakan untuk membersihkan lantai di rumah sakit. Selanjutnya, sekarang sahabat rumah belajar sudah mengetahui karakteristik, jenis-jenis, serta manfaat gelombang elektromagnetik. Baiklah sahabat rumah belajar, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan dan pengalaman belajar sahabat rumah belajar. Jangan lupa kunjungi web rumah belajar di link berikut ini. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.